Ya, Oke. Smita dulu dari mana? Dari mana? Memang dari Kristen dulu atau dari mana? Dulu lagi. enggak, aku Kata Leo udah dari kenal ini, aku dari katanya. seberang. Ya, mu Makanya. dulu, Fitri. Mulut, fit. Sebentar, Putri. Mulut. Dimut dulu. Apanya itu dimut? Oke. Silakan. Ya. Ya, aku dari kecil ini Hmm. Muslim ya. Jadi Ya. aku ikut Tuhan Yesus itu setahun lebih. Jadi ini Natal kedua aku. Oh. Jadi awalnya itu aku tuh didatengin Tuhan lewat mimpi. Jadi waktu itu aku tuh ada di pantai gitu, duduk di batu besar. Di situ aku didatengin sesosok pakai jubah gitu. Terus dia kasih aku kalung, maksudnya kalung mutiara panjang gitu ya. Itu Hmm. dimasukin di atas kepalaku. Terus kepalanya aku tuh dielus. Terus dia tersenyum lalu pergi. Jadi setelah bangun tidur itu aku masih lakukan ritual sholat subuhku gitu kan. Hmm. Aku nggak tahu itu siapa gitu. Cuman kalaupun aku cerita nih ke temen atau ke saudara, pasti mereka bilangnya ah itu mah setan, iblis gitu kan. Jadi aku pendem itu mimpi aku itu nggak aku ceritain ke siapa-siapa. Nah selang 2 bulan lebih karena aku lama ya nggak sholat tahajud, aku ini coba sholat tahajud gitu kan. Nah, selesai sholat tahajud itu, aku didatengin dan itu bukan mimpi ya, maksudnya nyata gitu. Itu Hmm. di depan aku di pojok kanan. Jadi sesosok pakai jubah itu di situ. Dan aku tuh nggak bisa ngelihat wajahnya ya karena terang banget gitu kan. Hmm. Tapi aku berusaha untuk pegang itu jubah itu, Pak Pen. Berusaha Ya. untuk pegang, tapi ini cuman sekilas aja gitu, hitungan detik gitu. Dan anehnya setelah aku pegang itu, aku langsung jatuh tersungkur gitu. Dan di situ aku nangis sejadi-jadinya dan aku nggak tahu juga aku nangis tuh karena aku ngerasain apa ya hatinya aku tuh kayak adem gitu, damai gitu dan aku nggak pernah Hmm. ngerasain sedamai itu gitu kan. Nah dari kejadian itu aku mikirnya gini ini siapa ya gitu kan karena aku nggak tahu kan tapi aku tuh kayak ini kayak ada yang ngasih tahu gitu kan pastinya kan ini kan Tuhannya orang Kristen gitu-gitu. Anehnya gini loh, aku kan nggak bisa ngelihat wajahnya kan. Cuman yang di Hmm. mimpi pertama itu kenapa aku bisa ngelihat dia tersenyum gitu kan. Hmm. Nah, terus abis itu aku baru keinget nih, berarti kan aku 2 kali nih ngelihat jubah Tuhan kan. Aku baru ingat waktu itu aku kan kebetulan punya mukena sutra dan itu baru belum pernah aku pakai. Jadi aku Hmm. buru-buru keluarin tuh dari lemari gitu kan. Aku keluarin itu aku mastiin gitu apakah jubah yang aku lihat tuh seperti ini gitu kan. Jadi ternyata aku pikir mukenaku itu kan sutra, jadi aku pikir itu udah yang bagus yang aku miliki gitu kan. Ternyata enggak gitu. Jadi jubah mukenaku itu enggak ada apa-apanya dibanding jubah yang aku lihat gitu. Jadi jubah yang aku lihat itu bukan putih ya, tapi lebih ke putih tulang gitu. Hmm. Jadi aku selama hidupnya aku nggak pernah ngelihat kain sebagus itu. Dan sejak itu aku ini apa cari tahu gitu kan tentang kekristenan. Itu lewat YouTube gitu sampai aku beli buku-buku, sampai aku beli Alkitab gitu. Terus setiap Ya. malam itu aku mulai dari jam 11 sampai pagi itu aku udah ngeliat YouTube, ngeliat Christian Prince tuh Oh. live-nya itu aku ngeliat itu. Jadi apa yang disampaikan Christian Prince itu sesuai dengan ini referensi kitab Quran itu sendiri gitu. Hmm. Dan ketika aku beli Alkitab itu, pertama kali aku baca itu aku memposisikan aku di tengah-tengah ya. Aku enggak di seberang, enggak di Kristen. Jadi aku enggak egois, aku rendahkan hatinya aku gitu. Karena aku meyakini bahwa Tuhan Yesus itu kan suka sama orang yang rendah hati gitu kan. Iya, amin. Ya. Jadi pertama kali karena di Alkitab itu kan kita nggak cukup sekali 2 kali untuk bisa mengerti dan paham ya. Karena di situ kan banyak kata perumpamaan, kiasan gitu kan. Nah, ketika aku minta tuntunan Tuhan gitu, di situ aku ngerasa apa ya, Tuhan nuntun gitu, Tuhan nolong aku gitu.
untuk aku mudah untuk memahami itu gitu kan. Nah, itu pergulatannya aku itu pergumulannya aku tuh cukup panjang Pak Pen. Hampir 9 bulan aku baru memutuskan ikut Tuhan. Mm-mm. Karena aku nggak mau asal ikut seperti keledai ya, asal ngikut tanpa tahu siapa yang aku ikutin kan begitu. Iya, Jadi iya. aku harus tahu siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana ajarannya kan begitu. Dan ketika aku udah mantap betul, malam itu juga aku hubungin ini pendeta yang dia mantan pembakar gereja di Depok waktu itu. Oh iya, iya, Jadi iya. malam itu aku telepon dia, terus dia bilang, "Oh, ini siapa?" gitu-gitu kan. Terus aku jelasin gitu, "Aku pengen ikut Tuhan," gitu. "Aku minta apa, aku harus gimana," gitu-gitu kan. Terus malam itu aku didoakan, katanya waktu itu gini ingetnya aku ya, "Sementara ini kamu baptis roh," bilang gitu Pak Pen. "Nanti Mm-mm. kalau emang kamu ada waktu udah ini, kondisikan untuk baptis," gitu. Dan setelah dia doain aku tuh, dia nangis gitu kan. Cerita kamu sama seperti aku, bedanya aku itu dulu benci banget sama orang Kristen, benci banget sama pendeta gitu, sampai aku bakar. Cuman yang bikin aku salut itu kenapa ya orang Kristen aku sakitin, gereja aku bakar kok diem aja gitu kan. Kalau aku kan didatengin lewat mimpi sama waktu selesai sholat tahajud itu kan. Nah, kalau yang mantan pendeta itu memang orang-orang pondok pesantren, Pak Pendeta. Iya, iya. Dia memang pengajar di situ gitu kan. Nah, kebetulan setelah itu aku kan kondisikan untuk baptis ya. Setelah itu aku balik lagi di kerjaannya aku. Selang 3 bulan aku pulang nengok orang tua kan. Nah, Mm-mm. kebetulan aku itu kan 5 bersaudara. Aku yang bungsu kan. Semua yang 4 itu cewek, yang 1 cowok. Kebetulan kakak-kakakku ini semuanya itu pengajar. Ada yang di guru SMA, SMP, yang 2 itu di pondok pesantren. Jadi Mm-mm. kakakku yang cowok ini dia pengajar di pondok pesantren sekaligus dia pengelola yayasan di situ gitu kan. Nah, ketika waktu aku pulang itu dia kan nggak tahu nih aku ikut Tuhan kan. Nah, waktu Mm. itu dia nyapa dong, "Assalamualaikum, Dek," gitu-gitu kan dengan cerianya gitu. Terus aku buka pintu kamar dan aku kan nggak sadar kalau aku tuh pakai kalung salib gitu kan. Mm-mm. Terus dia lihat aku pakai kalung salib, dia bilang, "Ngapain kamu pakai kalung salib?" Dia bilang gitu. Karena aku ditanya kan aku spontan refleks, aku jawab, Iya. "Iya Mas, aku kan sekarang udah ikut Tuhan Yesus," aku bilang gitu. Dia marah-marah itu, dan dia itu ini sempet apa keluar keluar dari kamarnya aku bentar ambil kayu, terus pintu kamarnya aku itu dikunci dan kuncinya itu dimasukin di kantong celananya dia. Dan Mm-mm. malam itu aku dihajar habis-habisan sampai aku lupa cara dia ngehajar aku kayak apa gitu. Dari itu aku belajar untuk menyangkal diri gitu, bahwa memang mengikut Tuhan Yesus itu nggak gampang, ikut Tuhan Yesus itu nggak enak, ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah gitu. Jadi malam malam itu aku belajar untuk menyangkal diri gitu kan, sampai kepalanya aku tuh dibenturin di lemari sampai Mm-mm. darahnya ngalir ngocor, itu aku nggak terasa Pak Pen. Jadi nggak terasa. Terus dia cuma ngancam aku gini, "Cukup aku aja yang tahu, jangan sampai orang tua kita tahu ya," dia bilang gitu. Mm-mm. Terus waktu dia keluar itu, aku kan sempet ini kompres kakinya aku itu kan, karena kakiku tuh kayak lebam-lebam memar gitu kan. Waktu aku kompres kakinya aku tuh, aku bilang ke Tuhan, "Tuhan, gini banget ya ikut Engkau," aku bilang gitu. Tapi di situ aku ini ingat firman Tuhan ada di Markus Mm-mm. 13 ayat 13, di situ yang tertulis bahwa kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jadi ayat itu yang nguatin aku gitu. Bahkan Mm-mm. sampai aku eh, sampai aku ngepel darahnya aku aja itu, aku sempet nyanyi di situ. Aku nyanyi bilang ke Tuhan, "Oh Bapa, jangan tinggalkan aku
Engkau alasan selama ku hidup. Jadi apa ya, aku di situ kadang mikirnya gini, ikut Tuhan itu di situ aku belajar untuk ngikutin teladan Tuhan gitu. Teladan Tuhan itu luar biasa gitu. Jadi kenapa aku diam aja ketika aku dipukul? Kalau aku ngikutin keinginan dagingku, aku bisa marah, aku bisa bales gitu. Tapi aku ngelihat kakakku, justru aku kasihan gitu. Aku memaklumi gitu, karena itu ketidaktahuan dia gitu. Seandainya dia tahu siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya, dia nggak bakal ngelakuin itu ke aku gitu. Yang pasti aku pengennya bisa jadi berkat buat keluarga besar aku. Aku pengennya mereka bisa ngelihat di dirinya aku ada Kristus itu. Dan setelah itu aku kan nggak bisa jalan tuh sampai 4 hari. Sampai aku balik di kerjaan itu, sopir kantor yang jemput aku kan. Nah, terus balik lagi selang 2 bulanan karena ada saudara yang meninggal gitu. Aku pulang. Nah, saat pulang itu kan papaku tuh kan tiap sholat itu kan suka ini kan di masjid gitu. Jadi tiap sholat nunggu azan tuh dia selalu di teras gitu kan, nunggu azan gitu. Waktu selesai maghrib itu aku ini mau bilang apa aku ini ya, bilang ke papa kalau aku udah ikut Tuhan gitu. Jadi maju mundur gitu. Tapi setelah sholat isya itu aku berani baru beranikan diri untuk bilang gitu, dan aku meyakini bahwa itu keberanian itu datang dari Tuhan gitu. Jadi waktu papa setelah sholat tahajud setelah sholat isya itu, aku samperin papa, aku bilang, "Pak, aku pengen ngomong sesuatu dong," aku bilang gitu. Terus papa bilang, "Ngomong aja, ngomong apa?" gitu. Terus aku bilang, "Gini Pak, kalau aku nanti selesai bilang papa mau ngusir aku, mau nggak nganggep aku anak, aku nggak apa-apa," gitu. Terus papa nanya kan, "Kamu emang kenapa? Ada masalah apa?" gitu. Terus, "Nggak ada apa-apa Pak, cuman aku sebelum ngomong ke papa, aku boleh nggak cuci kakinya papa?" aku bilang gitu. Terus papa mungkin bingung ya, malam itu papa bilang, "Boleh," gitu. Terus aku buru-buru itu Pak Ben ambil kayak baskom gitu kan, aku isi air gitu. Terus aku jongkok gitu di papa gitu, di kakinya papa gitu. Aku ini cuci kakinya papa. Waktu aku nunduk itu aku doa ke Tuhan, "Tuhan tolong lembutkan hatinya papaku, jamah hatinya papaku, agar dia bisa terima kenyataan kalau aku udah ikut Engkau," aku gitu. Dan setelah aku cuci kakinya papaku tuh, aku bilang, "Pa, maafin aku ya Pa, aku sebenarnya sekarang udah ikut Tuhan Yesus," aku bilang gitu. Nah, di luar dugaan itu karya Tuhan terjadi malam itu gitu. Padahal papa tuh orangnya keras ya dalam segi doktrin agama seberang gitu kan. Tiba-tiba papa ini pegang pundaknya aku, papa bilang gini, "Apapun kamu, bagaimanapun kamu nantinya, kamu tetap anaknya papa," dia bilang gitu. Aku spontan dong ketika papa bilang gitu, aku langsung peluk gitu, aku ciumin gitu. Aku bilang ke papa, "Makasih ya Pak, udah izinkan aku untuk ikut Tuhan Yesus," gitu. Karena sebelumnya kan aku bilang, "Papa mau ngusir aku, nggak nganggap anak, aku nggak apa-apa, asal papa jangan halangi aku untuk ikut Tuhan Yesus," gitu. Karena aku nggak bisa Pak Ben, ketika aku udah tahu kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dan perjalanan spiritual aku sama Tuhan itu luar biasa gitu. Tuhan Yesus baik gitu. Aku nggak bisa gitu hidup di luar Tuhan, aku nggak bisa. Terus karena aku besoknya kan mau balik kerja, jadi malam itu tuh kayak aku ada beban gitu. Ketika mama sama papa tidur itu, aku samperin kan di kamarnya gitu. Aku pegang tangannya papa sama mama gitu. Aku bilang ke Tuhan, "Tuhan, selamatin dong mamanya aku sama papanya aku. Kasihani mereka gitu, karena aku nggak mau selamat sendiri gitu." Jadi aku sedih banget gitu ketika
mereka belum kenal Tuhan, aku nggak tega gitu ngelihat mata mereka gitu. Kalaupun aku dibenci kakakku, aku nggak masalah itu gitu, karena Tuhan udah mengalami itu terlebih dahulu gitu kan. Jadi aku cuman pengen aku bisa jadi berkat buat keluarga besar aku, buat saudara-saudaranya aku, itu aja. Jadi setelah itu sampai 5 bulan setelahnya gitu, aku kan nggak pernah yang aneh-aneh gitu di keluarganya aku. Tiba-tiba papa tuh jenguk aku gitu kan ke sini gitu, dan dia itu kasih aku ini. Cuman pertemuannya aku sama papa bentar sih, cuman 25 menit. Tapi papa kasih aku ini, di luar dugaan dia kasih aku kalung salib sama aku. Terus tiba-tiba papa bilang gini, kamu yang rajin ya ke gereja, dia bilang gitu. Wah, itu luar Wow. biasa itu. Aku ngerasa Tuhan dahsyat gitu, jamah hatinya papa aku gitu. Cuman sampai sekarang kakak-kakakku yang belum bisa terima aku, Pak Pendeta. Aku yang terakhir itu kan aku kan diusir. Terus KTP-nya aku disita, surat baptisnya aku disita, bahkan mobilnya aku pun juga disita gitu. Tapi aku nggak masalah itu gitu, karena ketika aku udah ikut Tuhan, aku tuh nggak tertarik lagi dengan hal duniawi gitu. Aku nggak tertarik itu gitu. Jadi keselamatan yang dari Tuhan itu yang bikin aku tertarik gitu, karena keselamatan Puji yang Tuhan, puji udah Tuhan. Tuhan Yesus kasih ke aku itu nggak bisa diukur dengan nominal berapapun gitu. Kamu boleh ambil semuanya gitu, tapi kamu nggak bisa ambil cintaku sama Tuhan Yesus, aku bilang gitu. Jadi sampai aku diancam, yang terakhir aku mau dibunuh juga gitu kan. Aku ngebunuh kamu pun aku nggak rugi, sampai bilang gitu. Secara ini aku sedih banget ya. Dulu serumah gitu kan, dia sayang banget sama aku gitu. Tapi ketika aku memutuskan ikut Tuhan, dia segitu bencinya gitu gitu. Justru dari ketika dia ngebenci itu, aku makin kuat, makin cinta sama Tuhan gitu. Ada Ya. apa nih dengan Tuhan Yesus kok sampai dibenci, kan begitu. Mm-mm. Jadi dari situ aku makin apa, makin deket sama Tuhan gitu. Aku sampai kapanpun nggak akan ngejual Tuhan demi apapun. Aku nggak mau menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya gitu. Ya, ya. Dan terakhir, Amin. mm, Ya. waktu Lebaran itu aku sempat pulang, dan itu pun cuman sebentar ya, itu pun ngumpet-ngumpet gitu. Terus ketemu kakakku yang cewek, yang di Jogja itu. Waktu dia pamit pulang, dia sempat meluk aku. Terus tiba-tiba tuh dia bilang gini, Dek, kamu nggak pengen tuh sekolah apa sih itu yang di apa sih, sekolah yang itu loh, teologi gitu kan. Kenapa Mbak, aku bilang gitu. Enggak, kamu nggak pengen kayak gitu. Terus aku kan mikirnya gini, kok bisa kakakku bilang begini gitu kan. Dari situ Pak Pendeta, aku ngerasa kayak itu apa ya, kayak Tuhan nyuruh aku tapi lewat kakakku gitu. Dan akhirnya aku masuk di teologi. Terus jadi aku pengen memahami Alkitab gitu lebih dalam lagi gitu. Itu aja. Terus nanti mimpinya aku terbesar, aku bisa ikut pelayanan, dan yang utama aku pengen bisa jadi berkat buat Puji Tuhan, puji Tuhan. keluarga Puji Tuhan. besar aku. Iya, iya, itu Loh. aja Pak Pendeta. Kok bisa kakakmu langsung meneguhkan kamu untuk sekolah teologi ya? Kakakmu yang keberapa? Kakakku yang nomor 3. Oh ya, Kan ini berarti udah kan panggilan dia Tuhan sempat itu. ini kan. Kan waktu itu kan aku dikeluarin dari grup keluarga kan. Iya, Terus iya. dia kan WA, dia bilang, maaf ya Dek, aku disuruh Emas nih, pokoknya kamu nggak boleh masuk lagi di grup keluarga gitu. Oh ya, nggak apa-apa gitu. Jadi kan dia tahu toh aku ikut Tuhan gitu. Nggak tahu juga Pak Pendeta waktu itu kenapa dia bilang begitu ke aku gitu. Apa, jadi aku nggak berhenti sampai sekarang ngedoain saudara-saudaranya aku itu. Iya, 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 iya. Loh, bapak itu tadi ngasih kalung sama kamu gitu. Iya, Papa datang ke sini. Dari mana kalungnya? Kok bisa kayak gitu? Itu apa? Itu belinya apa? Papa beli emas loh itu.
kalung Ah, emas, kalung salib iya, emas. Iya. luar biasa itu. Kok bisa kayak gitu? Iya kan Berarti, waktu yang terakhir itu kan sempet kan Pak Pendeta yang 2 minggu yang lalu kan Papa hmm, nelpon kan. hmm, Yang aku bikin VT itu Papa kan bilang Papa tuh godain aku. Eh, ya kan kebetulan kan Papa memang udah haji kan. Papa hmm. bilang cie cie gitu kan, anak haji sekolah Alkitab nih kan gitu. Terus aku candain Hmm, balik dong. hmm. Cie cie kapan nih Pak Haji murtad, aku kan bilang gitu. Iya, iya, iya. terus terus Iya, iya, terus, terus. pa- Ternyata. papa 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 ketawa gitu kan. Hmm, Jadi gak, perjalanan apa spiritual aku sama Tuhan itu luar biasa gitu. Kenapa justru Tuhan datang di saat aku sholat tahajud? Kan itu yang jadi hmm, tanda tanya hmm, besar. hmm, hmm, hmm. Kalau di agamaku yang seberang itu kan ketika kita sholat sepertiga malam, kita Hmm, minta apa aja kan bakal diijabah nih. Tapi hmm, kenapa justru yang datang kok Tuhan Yesus kan begitu? hmm, hmm, Nah, kebetulan aku mau kesaksian lagi. Aku kan dulu udah pernah umroh nih, dan yang hmm, terakhir itu aku daftar haji itu tahun 2012 dan itu dijadwalkan aku naik haji itu tahun 2019. hmm, Kebetulan kan tahun 2019 Covid kan. Nah, tiba-tiba aku tuh gagalin itu, Pak Pen. Entah hmm. kenapa aku tuh ngerasa ngapain sih naik haji gitu. Dan ketika aku gagalin itu, otomatis duit kan nggak bisa ditarik lagi tuh. Iya, iya. Tapi anehnya, aku tuh nggak ngerasa rugi gitu dengan hilangnya duit aku itu. Heran itu, aku Hmm, sampai sekarang tuh kadang kalau aku kalau aku inget lagi itu kejadian itu, kok bisa ya aku kayak begitu? Padahal kan naik haji itu kan mimpi terbesar aku ketika aku masih muslim kan begitu. Nah, dan setelah itu baru Tuhan datengin aku itu gitu. Jadi aku ngerasa Tuhan nih kayaknya udah ngelirik aku lama nih gitu kan. Cuman kan aku hmm, nggak tahu siapa Tuhan Yesus kan begitu. Jadi cara Tuhan Yesus itu menjamah umatnya itu memang luar biasa ya. Banyak cara gitu loh. Caranya tuh macam-macam gitu. Itu aja. Itu aja Mbak Ben kesaksiannya aku. Buat Kak Fitri juga makasih tadi kesaksiannya juga apa memberkati sekali gitu buat aku gitu. Jadi aku lebih lebih kuat lagi ikut Tuhan gitu. luar biasa Amin, puji Tuhan. kesaksiannya. Semangat. Jadi aku ini Itu loh, semua aku berharga ini di mata nggak Tuhan. herannya kayak gitu. Berarti udah Tuhan sedang menuai keluargamu loh, Mita, Ismita. Amin. Dari Iya, situ udah amin. menuai. Tunggu waktunya aja, waktu yang tepat. Iya, makanya kan ketika aku dibilang lu mah murtadin paling gara-gara Indomie gitu, aku kadang Hmm. secara Memang daging itu gak ada kamu kesel terima ya. Indom satu kardus. Eh, nggak ada lah. Mana tahu pas nggak ada laukmu kan kau minta itu Indom satu kardus kan gitu kan. Nah, terus kan aku bilang dong, kalau kalau emang kamu nuduh aku dapat Indomie, apa kok serendah itu gitu loh, Tuhanmu semurah itu gitu kan. Berarti Hmm. Tuhanmu semurah itu gitu loh, seharga Indomie gitu loh. Hmm. Kan begitu. Terus pernah juga aku masuk di room TikTok itu, weh aku dihujat-hujat itu. Itu mah bukan Yesus itu, kamu tuh didatengin iblis itu setan. Sekarang logika ya, kalau aku didatengin setan, berarti apa Tuhanmu kalah dong sama setan. Setan aja bisa nongol, bisa muncul. Tuhanmu mana bisa muncul aku gitu kan. Hmm. Marah-marah lah aku di-kick itu waktu itu. Karena ketika mereka nyentil ya aku sentil balik. Tapi kan sentilku kan sesuai dengan kebenaran yang ku yakini kan begitu. Jadi aku dulu ikut Tuhan itu nggak gampang, nggak asal ikut. Aku didatengin Tuhan lewat mimpi terus saat tahajud terus aku tiba-tiba murtad gitu. Enggak, aku belajar dulu. Kalau kalian Hmm. tahu nih buku-bukunya aku banyak banget gitu loh. Dan buku-buku itu enggak harga seharga Indomie 3.000 satu bungkus, enggak. Satu bungkus lu kaliin berapa buku tuh yang aku punya udah berapa juta itu. Cih sombong nih. Maksudnya gini loh, suka apa ya? Hujat-hujat gitu, hujat-hujat murtadin kan begitu. Hmm. Lu nggak tahu aja perjalananku kayak apa gitu. Aku dulu ikut Tuhan nggak gampang loh gitu loh. Aku Hmm. sampai nggak bisa jalan, aku dipukulin. Lu tahu Hmm. itu nggak tahu gitu loh. Hmm. Puji Tuhan itu sangat luar biasa.
tetap semangat. Ah, Sampai aku pernah juga diginiin Pak Pen. Wah, sekarang ikut eh, ikut Yesus, Tuhan yang digantung di kayu salib itu gitu kan. Biasalah cemooh-cemooh gitu. Coba mm, dong minum racun, kamu bakal mampus enggak? Aku balik mm, dong mm, nanya. Loh, kalau ada nih Tuhan dodol begitu yang nyuruh aku minum racun, gak bakal aku mau pilih dia sebagai Tuhan. mm, Masalahnya apakah itu perintah Tuhan? Kan begitu. Emangnya lu disuruh minum kencing onta, minum beneran. mm. Iya, gituin aja. Jadi kadang mereka itu kan ini ya, ketika nggak bisa menyanggah gitu, mereka itu selalu menuntut ajaran kasih gitu. Padahal kasih itu kan bukan nggak harus diem ya, menegur juga bagian dari kasih gitu loh. Mm, Mentang-mentang kita orang Kristen ajaran kasih terus lu seenaknya gitu, enggak juga. mm. Iya, 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 iya. Jadi nggak ada memang Terus suka sampai, gini, iya, iya. kalau emang kamu dulunya muslim coba dong baca Al-Fatihah. Aduh basi, nggak mungkin lah aku nggak bisa baca Al-Fatihah. Sedangkan baca Al-Fatihah dibaca dalam sehari itu 17 kali. Nggak mungkin aku nggak bisa. Cuman masalahnya ketika lu suka ini ya, nyuruh-nyuruh gitu kan, nguji-nguji, lu naik. Tapi lu harus sanggup ya aku uji balik kan begitu. Mm. Ya Cuman seminta kan ketika biasanya, aku udah ikut Tuhan ya aku harus move on dong. Nggak mungkin lah aku mau ngapain. Aku baca ini baca inti Al-Fatihah 100 kali pun juga nggak ngaruh gitu loh. Kalau di mm, hatinya aku ada Yesus gimana coba? mm. Begitu. Iya, kenapa Pak Pen? Ini Amin. jangan suka buang tulang daging ikan, kasih sama jin katanya. Iya. Jin Iprit itu Pak Pen. Enggak lah, kalau kalau aku kesaksian lebih lebih ini ya, lebih fokus ke ajaranku yang sekarang ya. Jadi Puji aku ajaran Tuhan. lama itu sebisa mungkin aku buang lah jauh-jauh gitu. Itu ajaran yang memang enggak pasti gitu kan. Jadi Oh. Kristen itu kaya akan sejarah gitu kan. Jadi sejarah itu Mm-mm. ya harus terkonfirmasi gitu kan. Ketika sejarah itu nggak terkonfirmasi ya berarti itu dongeng gitu kan. Gitu aja sih. Tapi kamu nggak suka Iya. membunuh cicak ya, dia? Pak Pendeta, Enggak, saya nggak butuh pahala Pak Ben. Karena di Kristen itu kan bukan pahala yang menyelamatkan. Jadi kita melakukan ketika kita diselamatkan, kita melakukan kebaikan, bukan kebaikan menyelamatkan, bukan. tapi Kristus Yesus yang menyelamatkan dan bukti sudah Iya, diselamatkan, bukti Amin. hidup dalam iya. Yesus, maka lakukanlah kebaikan.